teman-teman yang sakit semoga bisa segera sembuh ya. Amin. Kita langsung mau memberikan seperti biasa pretest karena hari ini kita masuk ke materi baru yaitu materi tentang peluang. Sebenarnya materi ini udah pernah dipelajari sama kalian waktu SMP. Pernah belajar peluang? Masih ingat? Masih ya? Mungkin ada yang lupa, ada yang ingat. Tapi gak apa, makanya ini ibu mau melihat dulu kemampuan awal kalian bagaimana tentang materi. Oke, seperti biasa silakan siapkan handphonenya, device-nya. Silakan seperti biasa dibuka quizzes.com/join. Kalau misalnya susah, boleh silakan di scan QR code ya. Kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Oke, kodenya 63354. Kalau mau langsung join, boleh di scan. Oke, mulai ya. Siap? Waktunya 20 detik setiap soal, silakan dijawab berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Oke, udah ya 10 soal udah selesai. Kita lihat dulu hasil dari pengerjaan kalian dulu. Oke. Oke. Ternyata yang mendapatkan poin paling tinggi adalah Verita, yang kedua ada Anissa, dan yang ketiga ada Yahya. Kita kasih big applause dulu. Dan ternyata berdasarkan datanya juga ternyata masih ada beberapa dari teman-teman yang kurang tepat dalam jawab. Ya. Tadi kalau dari soal-soal tadi materinya masih pada ingat tadi tentang materi istilah-istilah peluang ataupun himpunan, masih ingat nggak tadi? Ada yang ingat dan juga mungkin ada yang lupa. Sedikit aja ya, ibu mau ingetin sedikit. Tadi kita membahas beberapa hal, diantaranya itu adalah dari penulisan himpunan dulu. Ini yang paling penting, karena dalam mengerjakan soal peluang kita menuliskannya menggunakan tata cara saat kita menulis himpunan. Kalau tulis himpunan itu hurufnya harus apa? Masih ingat nggak? Menuliskan suatu himpunan itu ya, betul. Himpunannya kita tulis dalam huruf kapital. Contoh misalnya himpunan A, ya, berarti A-nya kapital. Selanjutnya anggotanya kita data menggunakan depannya huruf. Masih ingat ya? Masih bisa menuliskannya ya? Ada N. Ya, jadi N ini kita gunakan untuk menuliskan di banyaknya himpunan. Kalau NA berarti ada berapa nih? Lagi, oh tinggal dihitung aja anggotanya ada 1, 2, dan Oke, sebelumnya ibu mau menampilkan suatu video ya, masih berkaitan dengan peluang. Kita tonton sebentar ya. Video tadi itu merupakan cuplikan dari suatu film yang berjudul Moneyball, ya, di mana film tersebut itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari di bab ini tentang peluang. Oke, ibu mau nanya dulu nih, ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin ada yang pernah nonton film ini sebelumnya? Oke, Friska, bagaimana? Friska mau memberikan tanggapan, boleh dengan suara yang lantang ya? Waktu itu saya udah main lawan gitu ya, makanya karena yang dimainin project ini mencoba untuk menyusun suatu game baseball bersama dengan seseorang yang lulusan dari Yale, dan berdua bersama-sama melihat statistik pemain-pemain yang kurang populer untuk kemudian disatukan dan diukur peluang penuntasan mereka sebagai saksi dan disatukan dalam satu game. Oke, thank you. Kita kasih coba dulu. Nah, ini ternyata dari di kelas 10 ini ada yang udah pernah nonton dan benar banget. Tadi udah Friska jabarkan. Di film tersebut diceritain bagaimana suatu klub, ya, suatu klub baseball memanfaatkan statistik
statistika dan peluang untuk mencapai keberhasilannya, untuk memenangkan kompetisi. Ya, jadi dia mencari bagaimana cara melihat under value. Ya, dia melihat nilai-nilai, terus dia yang under value yang harganya paling murah tapi bisa memenangkan suatu pertandingan, itu yang dicari. Sehingga peluang untuk menangnya pun jadi lebih besar. Berarti dari tadi yang udah teman-teman kerjakan, tadi yang ibu sedikit review dan sedikit video yang kita tonton, ibu mau nanya nih, ada pertanyaan pemantik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan peluang? Berarti apa kira-kira tuh peluang? Oke, bahasa teman-teman aja. Oke, boleh Anissa jawab apa sambil diajukan tangannya. Jadi peluang itu adalah banyaknya kemungkinan suatu kejadian. Jadi dari berbagai banyak kemungkinan tersebut dilihat ya peluang kejadian yang kita pengen itu seberapa besar. Good ya. Kalau bagaimana cara menghitung peluang? Nah, itu udah pernah belajar sebenarnya. Masih ingat? Masih ingat? Nah, nanti kita sambil review lagi ya. Bagaimana cara menghitung peluang? Motivasinya pada pembelajaran hari ini sedikit aja. Jadi ada sedikit kata-kata mengenai peluang. Peluang kesuksesan sulit untuk diperkirakan. Oke? Tetapi jika kita tidak pernah mencarinya, peluang keberhasilannya adalah nol. Jadi sebesar apapun peluang tersebut tetap harus kita cari ya supaya kita bisa mencapai keberhasilan. Nah, di sini ibu udah menampilkan sedikit gambar-gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul banget. Dia menganalisis atau mungkin profesinya nih yang sekarang lagi banyak booming itu adalah namanya data analis. Jadi seorang data analis, matematikawan, ahli statistika, ya atau even ahli komputer itu sangat memerlukan peluang, ya. Jadi materi peluang ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi, terutama jadi data analis, data scientist itu harus bisa, ya, peluang. Ini juga sedikit ada contohnya dari apa nih? Kebaca deh tulisannya. Coronavirus. Nah, jadi untuk mengingat kembali nih, waktu kemarin kita coronavirus ya, kan suka banget gak sih ada berita ada kurva apa sih? Ilmuwannya tuh ahli statistika, ahli matematika mengestimasi, wah peluang nanti kapan sih si virus ini bakal turun atau si virus ini bakal memuncak dan sebagainya. Nah itu diperlukan kemampuan peluang ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya di sini udah disebutkan. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan metode diskusi dan tanya jawab diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan ruang sampel suatu kejadian dengan tepat. Yang kedua menentukan peluang suatu kejadian dengan tepat. Untuk manfaat pembelajarannya, nah kurang lebih sama tadi yang udah disampaikan. Yang pertama untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan analisis risiko dan potensi keuntungan. Yang kedua juga untuk mengevaluasi kemungkinan hasil dari suatu kejadian atau keputusan sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan lebih baik dan lebih terinformasi. Cara pembelajaran seperti ini. Tadi kita udah melaksanakan assessment diagnostik dengan quizzes, oke? Tadi juga kita udah nonton video dan kita udah sedikit mengingat tentang materi prasyarat dari peluang. Nah, setelah ini kita akan masuk ke orientasi masalah. Habis itu ibu bakal membagi teman-teman jadi kelompok untuk diskusi ya menggunakan tool APB. Habis itu nanti teman-teman ada yang presentasi dan nanti kita akhiri dengan kesimpulan tes formatif dan referensi. Oke, bagaimana dengan sistem penilaian untuk pembelajaran hari ini? Nah, jadi ada tiga hal yang akan ibu nilai hari ini. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan kognitif ya dari teman-teman. Bagaimana penilaiannya? Nanti ibu nilai saat tes formatif di akhir pembelajaran. Oke, jadi silakan ini belajarnya yang serius, nanti diskusi yang serius supaya bisa ngerjain soal tes formatif. Yang kedua ada penilaian keterampilan ya. Keterampilannya ibu nilai itu saat teman-teman diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir penilaian sikap. Sikap itu sepanjang pembelajaran. Masuk ke orientasi masalah. Nah, di sini kita tinggal di mana sih ini? Di
dari 3 kotak berisi kue dodol. Tahu kue dodol? Jadi dalam satu kotak itu ada 3 kue dodol. 1 berisi nastar, dan 1 lagi berisi kue keranjang. Seorang tamu dipersilakan memilih 1 kotak sebagai tanda restu. Pertanyaannya, tentukan peluang tamu tersebut memilih kotak yang berisi kue nastar. Tapi kalau ada 5, dia ngambil 1, peluang pengambilan kue nastar itu berapa sih? Berapa? Coba ada yang mau jawab? Coba awalnya tadi kayaknya jawab 1 per. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan cara ini dapatlah kurang lebih 1/5 dari tadi. Kayaknya berarti teman-teman di sini masih ingat nih pelajaran SMP-nya, job ya. Jadi kita masuk ke definisi. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen, NS, balik lagi ya, banyak elemen tadi nih, banyak elemen kita tulisnya pakai N kecil di depan, buka kurung. Ya, NS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen, NA, maka ruang kejadian A diberi notasi P dengan rumusnya adalah NA per S. Berarti balik lagi ke soal tadi, kita lihat si NS-nya, ruang sampelnya itu adalah berapa? 5 itu adalah N ruang sampel. Terus satunya itu adalah N itu adalah ruang 1 per. Jadi hasil kuisisnya udah direkap sama ibu, dan ini adalah anggota kelompoknya. Oke, bisa dilihat kelihatan semuanya? Oke. Yuk, duduk, kasih sama kelompoknya. Nggak pakai. Bisa diakses di LKPD-nya? Ya. Kalau ada kendala langsung bilang ya. Yuk, ini kelompoknya yang mana? Oke, nanti untuk mengirimnya silakan perwakilan aja ya. Jadi nggak usah semuanya mengirimkan, karena nanti akan dipersamakan. Ini gimana? Udah selesai? Udah dikirim? Tadi dari worksheet yang udah isi bentukan ada 3 aktivitas atau ada 3 permasalahan. Dimana ini bulan udah banyak yang mengerjakan. Oleh karena itu sekarang kita akan mempresentasikan. Kita masuk ke sesi presentasi. Oke, silakan duduknya yang tadi masih berdiskusi bergerumpul dengan kelompoknya sekarang lihat ke depan dulu. Oke, lihat ke depan dulu. Lihat ke depan dulu. Untuk soal yang pertama, ada yang berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, tadi sama kelompoknya. Oke, silakan kita kasih mikrofon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya bernama Nadiem Ahmad. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Itu untuk menentukan banyaknya si ruang sampel. Tuh, 6/2 yang bawahnya. Jadi kalau ini sampel itu adalah anggota dari ruang sampel, kalau banyaknya itu S sama dengan tadi kalau misalnya 1 dan 2 jadi 6, kalau misalnya 2 dan 2 berarti 6 pangkat 2. Totalnya ada 30. Oke, 36, betul. Yang lain ada perbedaan dari jawaban kelompok 5? Sama ya? Thank you. Kita kasih big applause lagi buat aktivitas
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas saya bagian dari kelompok ini. Dan nama saya Rizka Elisa. Cita saya membuat kelas yang ini kurang kelihatan ya, tapi ini ada diagram kelompoknya. Jadi pada putaran 1 ini pertama kita tulis jadi di soalnya ini kan mereka memberikan kasus itu dengan pertunjukan. Mereka ingin mencari peluang mengenai urutan pertunjukannya seperti di T ini untuk tali topeng, L untuk lenong, ya. Oh itu ondel-ondel. Nah di putaran pertama kita tulis ketiga pertunjukan ini sendiri dulu kayak kelompok. Jadi kejadian pertama bisa T, kejadian kedua T, kejadian ketiga T, O, dan selanjutnya. Ini ya, dan lainnya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Krista tadi, untuk ruang sampel ini, yaitu pemasangan dari putaran 1 dan kedua, penulisan ruang sampel ini harus menggunakan huruf awal. Lalu untuk titik sampel ini adalah anggota dari ruang sampel tersebut, jadi tulisannya tidak perlu menggunakan huruf awal. Yang terakhir adalah banyaknya anggota dari ruang sampel, yaitu Iya, sama kayak tadi. Berarti tinggal dipantarkan 2 ya. 3, 4, 2 itu 9. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana jawabannya? Ada yang sama atau berbeda? Sama ya. Nah, oke, kita kasih bintang terus buat melompat. Masih ada satu lagi ya. Di dalam ini masih ada satu soal lagi. Ada yang mau untuk maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompoknya Alia. baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya teman-teman seluruh sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alia, saya Rida. Saya Azhar. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai jawaban yang telah kami jawab dari soal nomor 3. Baik, di sini sebuah soalnya itu menanyakan bahwa berapa peluang jali dalam mengambil kotak hadiah dengan nomor 6, yang mana dalam kotak tersebut tersedia nomor dari 1 sampai 10. Lalu disederhanakan 5 per 10 adalah 1 per 2. Dan peluang dari B atau peluang dari bernomor genapnya juga sama, yaitu 5 per 10 dan disederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, betul sekali. Jadi untuk soal ini hasil dari sebuahnya peluang yang didapatkan ketika si jali mengambil kotak dengan nomor tersebut peluangnya adalah 1 per 2. Untuk yang bagaimana kalau dia pas mendapatkan dodol, kan dodol itu ketika nomornya ganjil sama, misalnya juga 1 per. Oke, teman-teman yang lainnya sama ya. Nanti silakan kita lihat lagi itu KKPD-nya langsung ada hasil. Ini kepada kelompok Alia kita apresiasi dulu, kita kasih. Tadi dari yang udah dikerjakan, kan tadi sebenarnya pas teman-teman yang selesai ngerjain langsung keluar ya hasilnya ya. Tadi ada pertanyaan tuh segala itu, gimana kalau misalnya pas saya lihat jawabannya, yang saya kok jawabannya salah. Kemungkinannya bukan salah, tapi penulisannya kurang tepat. Walaupun itu cuma live worksheet, tapi nulisnya juga harus sesuai. Kurung awalnya juga jangan lupa. Dan sejauh ini ada pertanyaan atau enggak? Saya Bu. Oke, Naufal, ada pertanyaan? Silakan. Misalkan nilai peluangnya itu besar Bu, contohnya seperti 200 atau 300 itu bagaimana? Oke, jadi Bu misalnya kasusnya kalau tadi kan ceritanya ngambil kue ada 5 gitu ya, atau misalnya ngambil door prize ada 10 nomor. Gimana kalau misalnya kasusnya itu nilai itu lebih besar, ratusan, nah, bagaimana bisa apa enggak? Itu enggak masalah ya. Jadi sebenarnya jawabannya bukan di seberapa besar nilai si pembilang dan penyebut, tapi nilai dari total. Kalau kita pecahan ya, pecahan itu nilainya itu kan pasti kalau misalnya pembilangnya nggak sama penyebutnya atau lebih kecil dari penyebutnya,
pasti nilainya kurang dari 1. Jadi asalkan dia nilainya itu si bilangnya lebih kecil dari 10, itu nggak apa-apa karena nilainya masih kurang dari 1. Karena tadi balik lagi kisaran nilai peluang itu dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Mana 0 itu tidak terjadi ya, kalau 1 itu pasti terjadi. Oke, thank you Novel pertanyaannya. Jawab jelas? Oke, kita apresiasi Novel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, karena LKPD-nya udah selesai, kita balik lagi ke tempat duduknya masing-masing sebelumnya. Maka pun dari bawah gerakannya dari ya. Sekarang kita masuk ke sesi ya. Jadi tadi setelah kita melihat presentasi masalah, masuk ke LKPD, diskusi dengan teman-teman, dan sudah dibahas juga, kita tadi ada presentasi. Kita masuk dalam bentuk bagian pertama kita simpulkan dulu apa sih yang tadi dan kita bahas. Ada yang mau menyimpulkan apa tadi sedikit banyak yang belajar. Oke, silakan Andresa. Suaranya silakan ya. Oke, jadi peluang itu adalah yang terjadinya suatu kejadian, yang mana jenis peluang terjadinya kejadian A, misalnya itu adalah banyaknya suatu kejadian A, jadi dengan peluang sama. Nah, kita kasih mikrofon sebelah. Mau satu lagi nih yang menyimpulkan? Oke, tidak. Silakan. Saya akan menentukan terkait kisaran nilai peluang. Jadi kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1. Betul juga tentang kisaran nilai peluang dari 0 sampai 1. Kita kasih mikrofon juga. Tadi benar banget ya, untuk peluang sendiri adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Yang perlu di-highlight lagi adalah rumusnya. Oke, bareng-bareng deh. Kita lihat ke depan ya, rumusnya itu berarti adalah PA sama dengan NA per RA. Lagi yang tadi kita sebutkan mengenai nilai kisaran peluang tentang ya adalah dari 0 yang itu tidak terjadi sampai 1 pasti terjadi. Masuk ke sesi selanjutnya. Tadi udah belajar, udah menyimpulkan dan ternyata udah banyak beberapa hal-hal baru. Kita masuk ke sesi tes formatif. Handphone masih ada? Kuotanya masih ada? Oke. Bisa di scan QR-nya? Kelihatan? Atau langsung di klik linknya? TL strip peluang udah dibuka. Kalau ada kendala langsung bilang, ini mau ibu waktuin lagi soalnya. Udah bisa belum nih? Begitu nggak ya? Kalau udah bisa langsung ibu waktuin, langsung dikirim selesai. Karena nilainya akan langsung ibu di situ. Langsung dikerjakan dan dikirim kalau sukses. Boleh sambil cara-cara, jangan ngobrol, kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Sebelum Ibu akan menyampaikan umpan baliknya, kita refleksi dulu ya. Bisa dilihat kodenya, bisa di scan, langsung disiapkan device-nya. Ini refleksinya nggak lama-lama, jadi langsung ya di scan atau enggak buka menti.com, kodenya 45168418. Bagaimana sih perasaan teman-teman setelah belajar hari ini? Oke, ternyata mayoritas pada happy ya. Bener nih happy? Happy. Kalau siang, kalian bisa olahraga, tapi tetap happy ya. Apa sih upaya kalian untuk menguasai sama yang belum menguasai? Review lagi, betul ya. Harus terus review lagi, apalagi nanti kalau ketemu lagi kita lanjutin materi peluangnya harus review. Terima kasih. Terima kasih sudah mengirimkan tanggapan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, kita balik lagi dulu sama apa yang udah dipelajari. Tadi ada penilaian pengetahuan. Tadi udah mengerjakan soalnya. Sekarang Ibu mau lihat dulu sedikit bagaimana hasil ternyata Nadif
Nadif, terus Anissa, terus Felita, sekarang sisanya, nah ini bisa dilihat ya, yang nilainya masih kurang, yang nilainya kurang dari KKTP, nanti silahkan mengerjakan remedial, ya. Yang nilainya masih kurang untuk remedial, sedangkan yang nilainya berarti nanti akan mengerjakan tugas. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, boleh minta perhatiannya sebentar. Sebentar lagi. Untuk keterampilannya tadi teman-teman yang udah maju ke depan, udah mengerjakan LKPD, ini juga sudah menilai ya. Tadi LKPD yang udah dikerjakan langsung terkirim di akun ibu dan bisa ibu lihat bagaimana hasilnya. Itu akan ibu lihat penilaiannya bagaimana ya, misalnya kalau terus juga saat maju ibu juga sudah menilai bagaimana teman-teman memberikan presentasi, bagaimana teman-teman menyampaikan presentasi. Itu sudah sangat ya. Untuk penilaian sikap, nah ini penilaian sikap. Udah merasa bagus sikapnya selama pembelajaran hari ini? Secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Untuk yang selanjutnya tadi balik lagi remedialnya apa yang tadi masih kurang? Teman-teman silakan buat rangkuman, oke? Rangkuman pembelajaran hari ini. Tadi berarti tentang ruang sampel, peluang, dan kisaran nilai peluang. Tulis ya di bukunya masing-masing. Terus yang nilainya udah bagus, nilai yang udah disertakan KTP, silakan mengerjakan tugas pengayanya. Nah, tugas pengayaan ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi, silakan buat rangkuman materi tentang frekuensi harapan dan peluang maju. Siap? Nah, udah siap ya? Oke, selanjutnya. Kalau sekarang kita tutup dulu. Mari kita berdoa terlebih dulu. Duduknya yang benar dulu. Coba yang masih handphone yang masih fokus tahu dulu, kita berdoa terlebih dulu ya. Bersiap. Sebelum kita berdoa, mari berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.